bahas, yaitu cara pembuatannya, terdiri dari apa sistem koloidnya. Jika suatu zat mencampur dengan zat lain, akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat yang lain, disebut sistem dispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam band dispersinya. Pada umumnya, sistem dispersi merupakan campuran yang heterogen. Sebagai contoh adalah endapan hasil reaksi atau pasir yang dicampur dengan air. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi, walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pembasahan yang tinggi atau mikroskop ultra. Yang ketiga itu koloid. Koloid berasal dari kata kolia yang dalam bahasa Yunani berarti lem. Istilah koloid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Berdasarkan pengamatan nitrat gelatin yang merupakan kristal, tetapi sukar mengalami difusi, padahal umumnya kristal mudah mengalami difusi. Oleh karena itu, zat semacam gelatin ini kemudian disebut dengan koloid. Koloid atau disebut juga dengan dispersi koloid atau sistem koloid sebenarnya merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis koloid dan contohnya dalam kehidupan sehari. Fase terdispersi padat. Fase pendispersi gas, nama aerosol padat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu asap. Yang kedua, fase terdispersi padat. Fase pendispersi cair, nama sol. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita gunakan itu dalam proses belajar mengajar yaitu tinta. Yang ketiga, fase terdispersi cair. Fase pendispersi gas, nama aerosol cair. Contohnya itu bisa kita lihat pada pagi hari seperti kabut. Contoh yang keempat itu fase terdispersi cair. Fase pendispersi cair, nama emulsi cair. Contohnya itu susu. Biasanya itu kayak sering kita temui ya kan teman-teman. Contoh yang kelima itu fase terdispersi cair. Fase pendispersi padat, nama emulsi padat. Contohnya itu jelly. Contoh lain-lainnya teman-teman bisa kita lihat pada tabel yang di samping ini dan kita memahami di mana fase terdispersi dan fase pendispersi dan namanya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama kita bahas tentang larutan. Larutan itu bersifat homogen. Yang kedua, ukuran partikel kecil dari 10⁻⁷ cm. Yang ketiga, terdiri dari satu fase. Yang keempat, bersifat stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring. Nah, larutan itu contohnya larutan gula, larutan alkohol, larutan asam cuka, larutan NaCl, larutan NaCl2, larutan NaHCl, dan lain-lain jenis larutan teman-teman. Yang kedua itu koloid. Yang pertama itu, koloid terlihat homogen tetapi bersifat heterogen. Yang kedua, ukuran partikel 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ cm. Yang ketiga, terdiri dari dua fase. Yang keempat, tidak dapat disaring. Yang kelima, umumnya bersifat stabil. Koloid itu berupa sabun, susu, kabut, santan, agar-agar, tinta, mayones, awan, sampo, kecap, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Yang ketiga itu suspensi. Suspensi itu bersifat heterogen. Yang kedua, ukuran partikel lebih besar dari 10⁻⁵ cm. Yang ketiga terdiri dari dua fase. Yang keempat bersifat tidak stabil. Yang kelima itu teman-teman dapat disaring. Contoh dari suspensi itu air keruh, air pasir, lumpur, tepung, kopi, minyak, kuah, kaldu, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Selanjutnya itu teman-teman, kita akan membahas sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek dintal. Efek dintal adalah terhamburnya cahaya oleh partikel koloid. Partikel koloid dan suspensi cukup besar untuk dapat menghamburkan sinar, sedangkan partikel-partikel yang berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat menghamburkan sinar teman. Itulah salah satu sifat dari koloid. Yang kedua sifat koloid itu gerak Born atau gerak Born adalah gerakan partikel koloid dengan lurus dan arah yang acak. Terjadinya gerak Born ini diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel dispersi terhadap partikel-partikel terdispersi sehingga partikel terdispersi akan terlontar teman-teman. Sifat yang ketiga itu teman absorpsi. Absorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan
partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi sehingga jika ada partikel yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Yang keempat itu koagulasi atau peristiwa kimia yang menyebabkan terjadinya koagulasi adalah yang peristiwa pertama itu pencampuran koloid yang berbeda muatan. Yang kedua itu adanya elektrolit. Nah, teman-teman, sifat yang kelima itu kestabilan koloid. Nah, teman-teman, pasti kita berpikir gimana itu cara menjaga kestabilan koloid. Cara menjaga kestabilan koloid itu ada dua, teman-teman, yaitu yang pertama itu menghilangkan muatan koloid, yang kedua penambahan stabilisator koloid. Nah, teman-teman, kedua cara itu yang akan menjadi cara menjaga kestabilan koloid. Nah, teman-teman, sifat yang keenam itu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Yang dimaksud dengan koloid liofob adalah sebaliknya, yaitu koloid liofob adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Selanjutnya, pembuatan koloid. Sistem koloid dapat dibuat secara langsung dengan mendistribusikan suatu zat ke dalam medium pendispersinya. Cara pembuatan koloid dapat dilakukan menjadi dua cara, yaitu cara yang pertama, cara dispersi. Cara dispersi ini meliputi dispersi langsung atau mekanik, homogenisasi, peptidisasi, dan busur Bredig. Sedangkan cara yang kedua itu kita sebut dengan cara kondensasi. Cara kondensasi meliputi reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan pertukaran ion.